Teman, kita patut ucapkan selamat dan terima kasih buat Timnas Catur Indonesia kembali lagi menyumbangkan 1 medali emas dari nomor kategori bergu catur cepat putri, di mana Medina dan Umi Fisabilillah menjadi penyumbang medali emas ini. Teman-teman, saya akan ajak kalian untuk menyaksikan laga pamungkas, laga penentu antara Medina berhadapan dengan pecatur dari Thailand, di mana di babak terakhir Indonesia bertemu dengan Thailand. By the way, dari 4 babak memang Indonesia jadi peringkat teratas, di mana di hari pertama kemarin Indonesia mengalahkan timnas catur Vietnam dan juga remis berhadapan dengan Filipina. Di babak pertama mereka menang atas Malaysia. Langsung saja, gak usah lama-lama ya. Saya akan ajak kalian untuk menyaksikan babak kelima Medina lawan Women FIDE Master dari Thailand, Chumsakul Sarocha. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Medina memulai dengan E4 dan dijawab Chumsakul E5, kuda F3 dan kuda C6. Medina melanjutkan dengan pilihan Ruy Lopez opening atau Spanyol. Penemu dari pembukaan ini adalah De Segura Ruy Lopez yang merupakan pastor berkebangsaan Spanyol. Kemudian hitam jawab dengan G6, Medina C3. Ini merupakan fianchetto variation dalam pembukaan Ruy Lopez. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa ketika G6 jarang sekali terjadi gajah pukul kuda? Nah, maka hitam akan jawab dengan pukul dengan pion D. Apabila kalian ambil pion E5, maka akan ada jawaban menteri D4. So, percuma kita melakukan pertukaran, karena akan kembali juga didapatkan oleh hitam pion di petak E4. Oke, setelah G6 Medina pilih C3 untuk dobrak dengan D4. Hitam D6, putih D4, hitam gajah D7, cegah pining pion D5. Putih jalan rokade pendek, hitam gajah G7, Medina cegah pining gajah G4 dengan H3. Kemudian hitam jalan kuda G7, putih benteng E1. Hitam rokade pendek, putih gajah A4. Teman-teman, kita lihat kelas dari Medina ya, di mana dia menjalankan gajah A4, padahal tidak terancam. So, apa yang mendasari itu? Ya, itu merupakan keilmuan dari Medina, di mana gajah A4 itu gunanya adalah untuk menyimpan gajah terang dalam pembukaan Ruy Lopez. Dan Medina tahu itu bahwa gajah terang memiliki kekuatan dalam pembukaan Ruy Lopez. Setelah gajah 4, hitam A6, Medina simpan gajah terang dengan gajah C2, kemudian hitam B5. Putih dobrak dengan A4, menyerang, kemudian hitam pion E makan D4, pion C makan D4, dan kuda B4. Mengancam gajah terang, jelas Medina menolak dengan gajah B3. So, kita dapat pelajaran nih dari Women Grandmaster Medina atau Master International Medina, bahwa dalam pembukaan Ruy Lopez kita harus menyimpan gajah terang kita. Kemudian hitam jalan C5 dengan tujuan C4. Kemudian Medina pion A makan B5. Dan Chumsakul Sarocha gajah pukul pion B5. Idenya adalah kuda D3. Medina mendiamkan itu dan dia jalan kuda A3. Hitam kuda D3 ancam benteng. Kemudian putih benteng E3. Hitam, kuda pukul gajah C1, putih menteri makan kuda C1. Nah, Chumsakul Sarocha sebenarnya dapat memiliki keunggulan di posisi ini. Apa caranya? Ya, kalau misalkan hitam makan pion D4 dengan pion C makan D4, kemudian benteng E1 dan kemudian gajah C6, maka ini unggul untuk Chumsakul Sarocha. Nah, ini kalau menteri D2 dia akan benteng B8. Kalau gajah 2 akan ada dorongan D3, mengancam pion B3 ini dari gajah G7 dan benteng B8. Kalau dijaga, maka hitam akan D5, kalau E5 gajah D7. Kalau dimakan, maka akan gajah F5. Oke, untungnya pemain Thailand ini tidak melihat itu dan langsung tergiur dengan pining gajah H6. Medina, menteri S1, gajah makan benteng, menteri makan gajah. Kemudian langkah blunder dilakukan oleh Chumsakul Sarocha dengan menteri C7. Lihat evolution bar-nya. Tinggi sekali keunggulan untuk putih. Nah, sobat RL Chess yang sedang menonton, dapatkah kalian tebak langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini? Coba tulis di kolom komentar. Yes, tepat sekali. Medina menemukan langkah menteri H6. Boom.
Apa sih tujuannya? Adalah kuda ke petak G5 guys. Dan nggak bisa F6 karena ada pining gajah B3 ini. Makanya gajah terangnya ini penting banget guys. Nah ini kalau hitam, apa ya caranya? Nahan. Ya, kalau bentengnya pindah juga mat menyusul ya dengan kuda G5. Ini. Oke, dan Cum Sakul Saroca dalam permainan catur cepat yang cuma 15 menit tambahan 10 detik setiap melangkah, dia bingung dan dia jalan kuda F5. Belum mau menyerah. Medina makan kuda, kemudian C4, dan Medina melewatkan langkah mat dengan F6 ini. Ya mungkin Medina mengalami adrenalin yang cukup tinggi ya, karena dia tahu dia akan mendapatkan emas, dan ya itu wajar terjadi, dan dia jalan gajah C2. Hitam F6, putih makan G6, makan kembali menteri G6. Menteri G7, Medina tolak pertukaran. Ini ide yang bagus ya, karena kalau ditukar menterinya itu akan sedikit meringankan beban dari hitam. Gajah E8, kemudian menteri D5 skak, gajah F7, menteri makan pion D6. Hitam benteng A B8, putih benteng B1. Kemudian raja H8, Medina menteri F4, hitam gajah G6. Jelas mau putih menukar gajah, makan kemudian kuda H4. Menteri H5, kuda makan pion C4, hitam benteng B4. Kuda E3, menteri H7, ngintip benteng, kuda E F5. Jelas lihatlah. Kemudian hitam benteng F8, tujuannya adalah kombinasi benteng D4. Medina memindahkan bentengnya dan juga mengancam benteng C7. Hitam benteng E8. Benteng masuk sob. Kemudian menteri G5. Dapatkah kalian tebak apa yang harus dilakukan putih dalam posisi ini? Ya, yang tepat adalah menteri G3. Nah ini kalau misalkan benteng G8 ada kombinasi kuda G6. Kalau dimakan pakai menteri ada menteri H4. Nah kalau misalkan makan pakai benteng akan ada benteng C8. Dan ini skak mat. Karena nggak bisa raja. Kalau ditutup ya dimakan. Nah tapi Medina nggak pilih itu. Dia pilih yang aman dengan G4. Kemudian menteri G5. Apa langkah yang harus dilakukan Medina? Ya, menukar menteri, makan, dan kuda G6 skak. Cum Sakul Saroca menyerah, teman-teman. Karena kalau dilanjutin raja G8, kuda H6 mati indah dengan 2 kuda ya. Dan dia nggak mau melanjutin itu. Ya, dan di partai lain, Umi menahan remis pecatur Thailand lainnya, So dari 2 partai, 1,5-1,5. Dan membuat Indonesia mendapatkan medali emas dari bergu catur cepat putri. Wow. Terima kasih teman-teman yang udah selalu dukung Timnas Catur Indonesia, dan kita masih butuh support kalian karena besok akan ada pertandingan catur kilat perorangan putra putri, akan ada Chelsea dan Umi atau Chelsea dan Medina. Kemudian akan ada Susanto dan Sin Vincent. Jangan lupa jam 9 pagi nonton di YouTube RL Chess. Dukung terus Pecaturan Indonesia, dukung terus RL Chess Catur Yes Indonesia. Jaya bosku.